Memori, karya Natasha Zahira. Aku ada di mana? Ophelia, anak kecil perempuan berumur 9 tahun, terbangun di tempat asing yang gak pernah ia kunjungi sama sekali. Hanya sendirian, dalam keadaan gak ingat apa-apa. Ophelia sangat kebingungan, karena di tempat itu cuma ada dia. Namun, tempat itu sangatlah indah. Tempat itu berupa taman yang besar, banyak bunga-bunga, banyak pohon, dan ada danau yang besar dan jernih, serta buah-buah dan langit yang indah dan burung-burung yang berterbangan di atasnya. Menurut Ophelia, tempat ini gak buruk sama sekali, nyaman dan indah sebenarnya. Tempat ini bagus banget, sangat nyaman. Aku bisa tidur seharian di sini. Tapi kayaknya aku bakal ngeliat-liat tempat ini dulu deh. Ophelia berbicara dalam hati. Ophelia pun berlari-larian ke sana kemari sambil menjelajahi tempat itu satu persatu. Namun, layaknya manusia, cepat atau lambat Ophelia pasti akan bosan. Karena Ophelia penasaran dengan rasa buah-buahan di sini, Ophelia pun berpikir untuk mencoba buah apel yang ada di taman ini. Aku boleh makan buah apel itu gak ya? Kata Ophelia dalam hati. Boleh dong, ambil aja yang mau kamu ambil. Tiba-tiba, ada satu orang dewasa yang cantik di samping Ophelia. Ophelia pastinya sangat kebingungan, karena perempuan itu bisa mendengar kata-kata yang ia ucapkan dalam hati. Dan juga karena selama ia menjelajahi tempat ini, ia tidak menemukan satu manusia pun. Hah? Kamu siapa? Kamu gak perlu tahu siapa aku. Tapi yang pasti, aku tahu siapa kamu. Kamu Ophelia, kan? Ophelia tambah lagi kebingungan di situasi yang seperti ini. Situasi yang gak masuk akal, yang gak bisa dicerna. Tiba-tiba datang begitu saja. Ophelia pun mengambil buah apel itu ditemani dengan orang dewasa yang cantik tersebut. Saat Ophelia makan apel itu, Ophelia sangat bahagia. Kenapa? Karena apel yang ia makan merupakan apel terenak yang pernah ia makan. Ophelia pun mencoba buah-buahan lain yang ada di situ, dan menurut Ophelia, rasanya luar biasa. Setelah Ophelia makan, Ophelia pun bermain dengan orang dewasa tersebut, yaitu bermain kejar-kejaran dan petak umpet. Rasanya hari tersebut seperti hari yang paling bahagia seumur hidupnya. Aku suka tempat ini. Aku mau di sini untuk selamanya. Aku gak mau balik dimanapun tempatku berasal. Tiba-tiba, karena Ophelia sangat penasaran, ia bertanya ke orang dewasa tersebut apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tahu nggak sebenarnya kita di sini karena apa? Aku bingung banget. Atau kamu kebingungan kayak aku? Ucap Ophelia. Aku tahu apa yang sedang terjadi, tapi pertanyaanku, apakah kamu siap untuk mengetahui apa yang sedang terjadi? Jawab orang dewasa tersebut. Aku siap kok, aku gak bisa penasaran seperti ini. Kalau begitu, pejamkan matamu deh, jawab orang dewasa tersebut. Saat memejamkan mata, Ophelia mendengar suara jarum jam. Lalu saat Ophelia membuka matanya, ia sudah berada di kasur. Jam menunjukkan pukul 3 subuh, dan banyak suara tangisan di sekitar kamar itu. Lalu ia bangkit dari kasur itu dan melihat satu perempuan kecil sedang terbaring di ranjang, berambut pendek dengan keadaan kepala sudah diperban. Dan satu lelaki dewasa di sampingnya sedang menangisi badan itu dalam keadaan pincang.
Seandainya papa bisa gantiin kamu, Vel. Seandainya papa gak ngajak kamu jalan-jalan. Sekarang papa udah kehilangan semuanya. Papa udah gagal. Tiba-tiba Ophelia mengingat semuanya. Orang yang di kasir itu adalah dia, dan orang yang sedang menangis itu adalah ayahnya. Beberapa jam sebelum kejadian ini, Ophelia ingat bahwa dia dan ayahnya sedang dalam perjalanan bertamasya keliling kota. Namun, tiba-tiba mobil yang dikendarai ayahnya tidak bisa dikendalikan dan menyebabkan kecelakaan. Ophelia dan ayahnya pun dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, yang selamat hanya ayahnya. Pa, gak usah nangis. Aku udah tenang di sini. Aku gak bisa lihat papa nangis lagi. Namun, ayah Ophelia tetap menangis. Karena dia tidak bisa mendengar Ophelia, dan bagaimanapun, kehilangan seseorang yang dicintai adalah hal yang berat. Sama seperti saat Ophelia berumur 4 tahun, ia kehilangan ibunya. Saat Ophelia memejamkan matanya lagi, air mata Ophelia jatuh perlahan. Dan ia sudah kembali ke tempat yang indah itu dengan angin sepoi-sepoi mengenai tubuhnya. Ditemani dengan orang dewasa yang cantik itu bersamanya. Dan Ophelia pun menyadari sesuatu. Sepertinya aku memang akan di sini untuk selamanya. Betul kan, Ma? Ophelia tersenyum sambil memeluk orang dewasa itu yang sudah menemaninya beberapa jam belakang ini, yang tanpa ia sadari rupanya merupakan ibunya sendiri. Keinginan Ophelia pun tercapai, yaitu berada di sini untuk selamanya.